Selain menepis adanya tudingan korupsi, pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang juga merespon soal banyaknya aset dan kekayaan pesantren Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyatakan telah melaporkan dugaan penyalahgunaan kekayaan oleh Panji Gumilang ke Barreskrim Polri. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pihaknya telah melaporkan dugaan penyalahgunaan kekayaan Panji Gumilang ke Barreskrim Polri. Menurut Mahfud, ada ratusan bidang tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun. Ini sudah melaporkan adanya sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun, karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Panji Gumilang merespon soal aset kekayaan tanah dan menegaskan pengelolaan dilakukan sehingga tidak ada korupsi. Dan lagi rekening Panji Gumilang mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, yang menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri mengungkap sempat heran dengan kekayaan Al Zaitun. Al Zaitun tuh bikin kapal itu bagus gitu, nggak begitu. Jadi saya fokusnya ke situ, saya tidak bicara, saya nggak, fokus saya itu nggak ke arah yang agama pada saat. Saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus. Gitu. Kesopanan tidak mungkin saya nanya, uangnya dari mana? Saya cuma, kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang katanya untuk dari usaha agribisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa, ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK, dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening Mbak atau Mas kalau tidak ada indikasi kan itu. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan. Tim TV One mengabarkan. Hingga saat ini Barreskrim Polri belum juga menetapkan tersangka dalam kasus Ponpes Al Zaitun yang menyeret pimpinannya Panji Gumilang. Ya, meskipun saat ini kasus ini telah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan naik ke penyidikan, masih belum ada tersangka. Kita akan tanyakan kepada rekan Yohanes Leonardo yang berada di Barreskrim Polri. Ardo, laporan Anda apakah ada indikasi mengenai penetapan tersangka setelah dinaikkan ke penyidikan selama beberapa hari terakhir ini? Ya, selamat sore Alfat, Tisa, dan juga pemirsa. Pada hari ini Barreskrim Polri masih belum menerbitkan ataupun juga belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang sebagai pimpinan pesantren Al Zaitun di Indramayu. Keterangannya kami peroleh dari hadir Gedung Mabes Polri, yaitu Pol Hadani, mengatakan memang mereka terkait informasi ini biarkan mereka bekerja dan menyelidiki terlebih dahulu bukti-bukti, alat bukti maupun juga saksi-saksi yang saat ini masih dalam diproses oleh pihak
Tadi mengabarkan, sekarang kita akan menuju ke rekan kami lainnya, yaitu ada Prita Zega. Ini tentu masih berkaitan dengan Panji Gumilang, yaitu kita akan menuju Prita Zega hari ini yang berada di Majelis Ulama Indonesia. Mengenai fatwa yang kemudian kabarnya akan dikeluarkan oleh MUI, kita akan sapa rekan kami Zega di sana. Zega, ada penjelasan mengenai fatwa dari MUI untuk kasus Panji Gumilang ini, silakan. Dan selamat sore Alfatisa dan juga pemirsa. Memang dari informasi yang kami dapatkan sebenarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk Ponpes Al Zaitun dan juga pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang sebenarnya sudah dirilis. Namun untuk saat ini memang masih belum dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga sampai saat ini apa isi fatwa yang dikeluarkan dari MUI tersebut masih belum diketahui oleh masyarakat karena memang masih belum dipublikasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di mana dari informasi yang kami dapatkan seharusnya hari ini Majelis Ulama Indonesia akan mempublikasikan fatwa yang dikeluarkan dari mereka untuk Ponpes Al Zaitun. Namun hingga saat ini kami juga masih belum mendapatkan kabar soal fatwa atau isi fatwa yang sudah dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut. Kalau kita melihat ini pada 4 Juli 2023 kemarin, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyebut bahwa sebenarnya ada 2 fatwa yang mereka keluarkan untuk Ponpes Al Zaitun, yakni fatwa yang pertama yakni fatwa Al-Quran, merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fatwa Tuhan mengetahui semua bahasa. Di mana kita melihat ada beberapa pernyataan kontroversial dari Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kalam Rasulullah. Panji juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengerti bahasa Indramayu. Ini yang kemudian menjadi dasar mengapa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa kepada Ponpes Al Zaitun. Kemudian juga Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Iksan Abdullah mengatakan bahwa memang dasar juga dari pengeluaran fatwa ini kepada Ponpes Al Zaitun yaitu terkait dengan penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Di mana fatwa ini dikeluarkan sebagai respon dari Majelis Ulama Indonesia atas permohonan Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri atas kasus penistaan Panji Gumilang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya pemirsa bahwa memang Ponpes Al Zaitun ini menjadi sorotan publik hingga sampai saat ini bermula pada saat tersebar di media sosial pada perayaan Hari Idul Fitri 1440 Hijriah bahwa mereka memiliki cara ibadah yang berbeda. Kemudian bukan hanya itu pemirsa, mereka juga kontroversi berlanjut dengan beragam pernyataan kontroversial Panji Gumilang yang sangat menyimpang dari agama Islam. Seperti itu, kembali ke Anda. Baik, Prita Zega mengabarkan dari kantor pusat MUI di Jakarta.